Sebentar lagi jauh terus apa jadi bukan tak sama apa kalau apa ya kalau orang itu yang kadang bro ini dia kan pak video sebalnya kan lo mainnya kamu apa ya lo mas kasih main pak masih main kan dia udah dia nanti malah itu yang dia malah mulai ulah mulai yuk jangan ada yang pegang tablet apa dan jangan buka komputer mana oke kita mulai si bokong yang seranggaan kasihan tuh si kosan lagi datang nanti kayaknya kita upload ke YouTube ya enggak sih YouTube biasa sih biasanya kita juga kalau ada meeting kita rekam biar ingat karena buat kenang tahun atau tahun ke depan kan masih ingat lagi. Oke, kita mau inilah nyampein rumus dasar distribusi ya. Tapi sebelum kita mulai, kita di SNS ada kebiasaan bagus sih. Enggak berdoa. Jadi di SNS itu ada yang namanya nih. Jadi biar jiwa kita di sini, raga kita juga di sini. Jadi kadang-kadang kalau kita masih di sini, kadang-kadang pikirannya masih di rumah nih. Kalau pikirannya masih makan ya. Iya. Pak, pikiran omset. Wah, pikiran omset. Oke ya, jadi kita ini nggak tujuannya bukan cuma fisik kita di sini, tapi juga jiwa kita di sini. Juga akan disampaikan bisa masuk. Ya. Ini kita silakan. Ini konsepnya nih ya, kita berhenti nafas diatur. Kita waktu satu menitan ya, sampai benar-benar kita fokus di sini. Ya, ini silakan. Ini selesai. Kan udah satu. Jangan tuh. Tunggu. Jangan. Ini ya. Tapi sebelum kita mulai juga kita minta tolong punya konsep ini ya. Gelas kosong. Jadi apa yang dimasukin yang bisa masuk. Kalau kita udah punya mindset, oh saya udah bisa. Oh ini gampang. Apa yang kita masukin nggak bakal masuk kalau kita udah punya prinsip gelasnya udah penuh. Jadi ketika kita dapat dari siapapun ya, dapat ilmu dari siapapun, dapat hasil dari siapapun, tolong diterima sampai ibaratnya gelasnya kosong, diisi tetap bisa masuk. Tapi kalau udah gelas penuh, diisi pun masuk kiri, keluar kanan. Ya, itu konsep belajar yang bisa. Oke, ada yang tahu rumus distribusi? Iya. Kok enggak? Kita kan baru ini ya, kita kan di dunia distribusi. Paling nggak kita harus tahu kalau di dunia distribusi itu, kalau kita tahu rumusnya, nanti di lapangan juga gampang. Apa yang kita bicara, apa yang kita fokusin itu juga gampang. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin pernah kita bahas. Apa kita tahu nggak? Lupa lagi ya, Caca lupa ya. sama ya. Iya. Oke, rumus distribusi itu ada dua ya. Satu rumus vertikal. Rumus vertikal itu SKU atau produk. Kita mau distribusi, kalau nggak punya produk, ya berarti bukan distribusi. Rumus pertama SKU untuk produk. Kemudian rumus kedua horizontal. Kalau di kita ada outlet atau toko. Oke. Kalau kita punya produk, yang kedua kita harus punya toko. Itulah yang namanya distribusi. Kalau kita punya produk tapi nggak punya kemana kita ngeluarin barang, ya berarti nggak jadi distribusi. Kalau kita punya toko tapi nggak punya produk yang dijual, ya sama aja. Ya, jadi rumusnya nih, rumus distribusi itu ada
rumus vertikal sama horizontal. Ada produk sama ada toko. Misal kita punya toko 100, tapi produk kita cuma satu misalnya. Mungkin yang dia hasilin omsetnya cuma berapa? 100 juta. Misal ya. Misal kita cuma jualan GR doang, yang lainnya kosong. Toko kita misalnya ada 100. Ya mungkin kita potensinya cuma 100 juta. Tapi kalau produk kita ada 4, misalnya ditambah minus 3, bisa nyampe 400 juta. Bener nggak? Masuk akal nggak? Oke. Kemudian sama juga nih, outlet ketika ada 200, kemudian produknya ada 8, misalnya 8 SKU, bisa nyampe 1,6 misalnya. Begitu juga selanjutnya ya. Outlet 300, kemudian SKU-nya lebih banyak. Ada bisa nyimpulin dari sini? Dari rumus distribusi ada yang bisa nyimpulin? Iya. Adik bisa nih. Oh enggak. Belum bisa. Api bisa. Dari sini kan bisa kan kita lihat hasil bisa. Oke. Agak paham sih gitu. Gimana Pri? Biar yang lain. Bisa nyimpulin. Oh, konsepnya paham, tapi ini ya tinggal bacanya aja ya. Nah, mulai sekalinya lebih banyak. Nah betul. Ketika kita kan di distribusi, kita yang dituntut adalah omset ya. Kalau kita mau naikin omset, dua aja nih yang kita pegang. Banyakin SKU sama banyakin toko. Semakin banyak SKU yang dijual, ya semakin banyak omset yang didapat. Begitu juga dengan outlet. Semakin banyak outlet, semakin baik juga omset yang didapat. Simple rumusnya. Tapi mungkin kita nggak ngeh ya kalau nggak kita refresh lagi ya. Nah, terus gimana caranya biar SKU kita naik? Ada yang tahu gimana biar kita SKU naik? Kan kita mau naikin omset nih, omset kita lagi turun ya. Gimana misalnya naikin omset? Pertama caranya naikin SKU. Kita bahas yang SKU dulu. Pertama naikin SKU, gimana caranya? Kemudian yang kedua outlet. Nah, untuk naikin SKU ada yang tahu caranya gimana? Promo Pak. Promo 1. Ada Cak? Gak apa-apa, ngomong aja. Promo 1. Tawarin 2. Barangnya. Emang sekarang gak ditawarin? Tawarin Kalau bener. ada yang lupa kita pakai yang tawarin. Mantap. Tawarin. Adik, ada nggak? Tawarin. Lagi Wong. Promo. Asal guna ya. Hasilnya gini ya. Tembok ya. Paling direktur. Ini ya, yang pertama adalah kita harus tahu dulu SKU di produk di gudang kita. Kalau kita nggak tahu produk yang kita bawa, ya sama aja. Terus yang kedua ada katalog. Katalog menurut A-nya penting nggak? Lumayan. Nah, toko yang nggak tahu kan. Nah, Ini penting buat nama toko baru kan kadang nggak tahu produknya kan. Iya betul. oh, Sama. terus ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi masuk promo. Nah, tapi kita lihat selama kita di lapangan ya, selama joyful, kayaknya belum maksimal nih untuk SKU-nya, banyakkan SKU-nya. Contohnya apa kenapa belum maksimal? Buktinya apa? Video 8 belum keluar. Boleh. Buktinya yang kita kirim tiap hari itu ada yang bisa baca ya. Kalau kita SKU kita masih sedikit. Di kolom mana? Tahu nggak? Sering keluar. Yang kita report di harian itu loh. Nah, di sini. Nah, kira-kira ini bukan saya. Ini. Video Pak. Nah, kalau yang di sini ada ini nggak apa? Di kolom mana kita nunjukin kalau SKU kita masih sedikit? Oh, di kolom itu. Mana? Ada yang tahu? Aceh Pak. Aceh. Itu apa sih namanya? Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Pinggir realisasi. Pinggir realisasi. Ya. Achievement itu. Ya. Oke. Itu mau pencapaian. Itu pencapaian. Ada yang tahu nggak? Bahwa di kolom di ini laporan ini bahwa SKU kita masih sedikit. Makanya kita sampaikan kenapa gimana cara naikin SKU.
Ada yang tahu? Cara bacanya di kolom mana? Cek. Mana dia? Jangan gitu. SK-nya faktur. Betul. Sekali per faktur. Bisa kelihatan ya? Iya bisa Pak. Oh iya itu. Oh iya. SKI per faktur rata-rata berapa kita? 3,31. Iya paling mana punya saya Pak ya? Iya dong. Iya. Kelihatan Bang dong. amat ya. Kelihatan dong di lapangan juga kelihatan dong. Oke ya. Lihatnya di SKI per faktur. Kita punya produk berapa sih? Nanti kita sudah lihat di sini ya. 88 Pak. Produknya. Iya tengah itu kita berapa itu? Nah, kita lihat. 40 doang ya, Pak? Kan nggak semua ada di gudang Pak itu juga. Iya. Iya. SKI kita nih 150 ini. nih Kadang-kadang. ini produk kita di tahun 2021 kemungkinan masih ini ya selama 3 bulan ke depan. Cuma ada berapa? Itu Pak, ringnya juga nggak ada. Iya, itu nanti gampang ya. Yang kosong-kosong Oh, jangan itu dihitung enggak. dulu. Yang kosong-kosong jangan dihitung dulu ya. Paling nggak ini gambaran produk kita yang harus kita jual. Ya, Tebakan Pak, berapa yuk? berapa? 40. 40. Dihitung nggak? Oh, kalau dihitung ya, Pak. Dihitung lah. Seberapa kira-kira? 45. Kembali paling. Berapa? 30 kira Pak. Ada. Berapa ya? Gitu. Oh, yang ada di sini. 35 burung. Yang di sini. Nggak tahu ya. 35. 35. Di 45 katanya. 45 ya. 40. Yang 30. 30. Berapa? 40 sampai 50. Ada yang NPL Oh, kan? mengacau. Ya, bukan 40 sampai 50 waktu dapat sama. Jadi ini ya produk yang harus kita tahu ini. Nah, tapi sayangnya kita kan pernah nih jual nomor 1, 2, 3, 4. Sering ada yang ngelewat nawarinya. Nah, itulah makanya apa sekali kita nggak banyak. Ya, Jadi kata kan? Om Caca tadi Pak. Hah? Kata Om Caca tadi nawarin ya kadang suka lupa. Ya, mungkin Nggak begitu sih. Tuh. Karena ada 30 SKU, masa iya rata-rata cuma 3,31, nggak ada 4 SKU per faktur. Mungkin si tokonya yang lakunya kacang doang Pak. Iya, bisa jadi. Nah, yang lain masa nggak mau kacang. Kalau kacang Stoknya kan banyak, Pak. enggak ini ya apa? Kalau SKU per faktur itu satu semua toko ya. Ada emang toko semua yang ngambil, berarti kan banyak. Wah, jelas sih gitu. Hitungnya toko satu aja kan, rata-ratanya ya. Iya, di rata-rata. Ya. Kan yang dalam satu jalur ngambilnya semua produk misalkan satu toko doang, tapi yang lainnya cuma ngambil kacang gitu. Nah, berarti kan nanti rata-ratanya enggak. di rata-rata berapa toko ya? Nih, berarti kan masih kecil banget tuh. Nah, standar untuk yang di retail, di mix lah kita ya. Ya. Paling nggak tuh 7 di SKU per faktur. Kita kan masih 3,31 tuh. Berarti masih banyak tuh PR kita. Enggak perlu saja tiga rasa tuh, Pak. Iya, terus sudah 3 rasa. Terus kacang ada berapa tuh? Kacang-kacang tuh. Kacang satu doang. 1 GF, AJTF, TGF, Orbi itu kan kacang semua. Iya. Kacang atom, kacang koro ya kan? Kacang. Ini besok minus saya nambah ke lengkap 5. Coba ya. Hah? Serius. Ya. Terus yang mana, Pak? Ini semua tuh masuk nanti besok. Oh, gara-gara suka gunung batu ya. Yang PGF PGCF juga ada, nanti ada insya Allah bisa masuk. 1000. Iya. Jangan kalau produknya nggak terlalu rapuh jangan dibus. Paling nggak ada dulu di lapangan buat penetrasi kita. Ya, itu konsepnya. Malkis ada berapa? Coklatas ada berapa? Ya. Nah, yang kita tangkap di lapangan juga pas nawarinnya 1. Kalian lompat-lompat. Bener nggak? Merasa nggak? Sebenarnya karakter Iya. tokonya, Pak. Iya, benar. Kita yang saya pasang karakter toko. Kita kan ikutin toko ya? Iya. Toko kan kalau yang minta di absen mah, coba absen barangnya apa-apa. Kita enak. Betul. Kadang beli snack dulu, jadi nggak bakal ada yang kelewat gitu. Kadang karakter toko itu kita nyebut manggil coklatos, Terus. Main apa? dia malah Karena kacang. yang inget dia kosong aja loncat ke sana ke sini, jadi kita pusing sendiri. Ambiar. Kenapa lagi ada barang itu kan orang mie gitu. Oh, Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi kan kita di lapangan di toko kan jadinya kita. Karena kita nggak punya, mungkin nggak tahu nih kalau dikasih katalog tetap. Karena kejadian kita nih di pernah ambil di depo.
kita di salesman data 4S4P ya. Salam salim kan dari salesman data kasih nih si katalog kasih dia tinggal ngomong yang penting dia tinggal ngomong. Kalau yang belum disebutin kayak tadi misalnya kita ulangin kayak tadi nih kita ngambil coklatos pilus lanjut lagi habis pilus misalnya Flevo yang sekarang 2000 misalnya kan kita kacau sendiri nggak akhirnya banyak yang lainnya nggak ketahuan. Kadang-kadang toko ada yang pesan abadi kok. Ya makanya kata dia kok katalogmu apa sih kemarin ya minta toko tak dong katalognya nggak Ada tahu Pak dari Panado ada. yang gede itu kan efektif nggak gede Lumayan, tapi kita sih nggak masuk. nah Kalau di HP kadang kami ngedrop. nah itu dia kita mah ada yang kecil kayak gini ya tapi kayaknya terlalu kecil di toko karena kemarin kita nyesuaiin sekali kalian bisa menyesuaikan apa tas kalian Ya. tapi ini mungkin terlalu kecil kalau bagi toko Udah sedang. sedang segini Iya senang bener. atau mau minta satu itu aja satu kertas itu mungkin kan bisa dilipat tuh bisa dikasih Kalau kertas, mobil berkualitas. ini dilaminating Aduh, dilaminating tinggal kalian dimasukin aja gimana enaknya karena kan yang ngerasain di lapangan kan kalian Ya, yang kayak Pak, itu aja Pak, di fotokopi semua kasih ke toko. Ini kalau Pak jadinya. Jadi Ini. nggak usah ngopi lagi. segini aja Nah, kalau yang gede masuk itu kan bisa dilipat kayak gini nih. Ini kan sebenarnya dua nih kita potong segini kan nanti bisa dilipat jadi ukurannya segini juga tapi dia gambarnya lebih gede mana mau yang kayak gini atau yang ini Dulu aja Pak. kayak gini ya oke nanti kita print yang segini ya tapi Ini kalau yang banyak Pak. Padahal 300 toko, buat toko semua panjang bisa toko. ya habis itu sama toko di uang lagi Ya, order Garuda sampainya. Biar aja stok langsung. jadi kenapa karena ini bahas basic ya kalau kita nggak punya katalog ya kejadiannya sama sih kita belum maksimal dalam nawarinnya dimanapun ya bukan cuma di sini doang karena kita di beberapa tempat juga kayak gitu ya apalagi banyak toko yang nggak tahu produknya apalagi kita yang kedua tuh problemnya pas kita nawarin terlalu cepat yang ini ya virus ya virus ada 3 macam 1, 2, 3 A, B, C, D liar itu sih kaitannya artinya lewat nggak kayak itu apa tuh yang sering kayak gitu cepet tuh ayat 3 rupiah 3 macam cepet kamu ya tuh 2, 3 satu dulu tawarin dulu kalau terutama toko-toko yang masih belum tahu ya kalau udah hafal mah lanjut aja kalau yang udah tokonya udah sering ngambil apa yang diambil tawarin yang NPL kan otomatis sudah warga tuh dia PJTN terus ini pasti nggak ambil tuh Evo misalnya waduh yang NPL lagi tuh buat tapi kalau ada barangnya ya karena ini menurutku penting ya guide kita mau jualan apa toko mau kasih lebaran apa kalau kita nggak punya katalog tolong nanti di ini ya di kita print kemudian dibawa kalian masuk ke toko tinggal ngasih nih teh katalognya oh udah tahu misalnya udah hafal produknya nggak apa-apa teh lihat-lihat doang kalau yang kedua nanti kalau misal dia nggak mau ya udah kita lihatin aja pegang nggak bisa dia mau order ini kita tandai jadi kita nggak lupa apa yang belum kita tawarin ya penting gitu jadi karena katalog tadi belum ya kemudian yang ketiga promo kalian jujur pernah nawarin promo nggak ke toko nggak pernah mantap jujur setuju tadi pernah nggak pernah ada sama oke nggak pernah karena mungkin ada kendala tahu kita Lagi promo yang ngadain piring doang. Ada piringnya enggak. Biasanya enggak ya gitu doang. BJ itu sama ini apa PGM ya Kadang-kadang kita tahu dari toko. Oh, punya piringnya. kalau ini nawarin terus nih Mantap. beli, beli satu misalnya beli 3 ya gratis ongkir katanya oh iya nah gimana ketiga nanti gratis ongkir nah makanya itu jadi gini ya kenapa ini pun kita nggak tempel kenapa nggak guna menurutku belum guna Iya. ya karena satu ini
kalau yang SKU apa kan ada strata diskon nih Kak, sama ada gabungan produk apa tambah apa dapat berapa. Kan kalian problemnya di toko gini ya, banyak toko yang BS itu ya. Iya benar Pak. Kalau ada toko yang BS itu kemungkinan kita bisa tahu lah. Untuk strata diskon nggak bisa kalian tawarin. Strata diskon pengambilan berapa juta dapatnya berapa gitu kan? Nggak bisa tawarin karena kalian ngatur untuk BS. Tapi nanti ketika kita udah punya jalan GTM, konsepnya kita sama kayak depo. Dan untuk promo-promo yang di depo itu lebih banyak, lebih macam-macam. Kayak yang kemarin drink plus UCG 4 itu kira-kira bisa ditawarin ke toko nggak? Yang retail satu rencang satu box. Iya. Soalnya kita belum pernah lihat kalian nawarin itu. Padahal kalau misalnya tokonya nggak mau ngambil, ini mau ada promonya, ada diskon. Biasanya toko langsung ambil. Kita pun kalau ada diskon kayak gitu, ada ke toko yang udah dimasukin kanvas, kita bisa nawarin tuh, kita punya diskon kok. Tapi kalau di kanvas kan nggak punya diskon. Mungkin dia cuma ngambilnya barang ini ya kan, di mix sama gabung lain, akhirnya barang harganya turun. Tapi kita sebagai distributornya resmi, masa iya nggak punya promo? Ini aja kita nggak buat, kita kasih apa? Lagi di depo itu ada yang Kota Poco itu ada dia ada insentif CA-nya. Ada yang Taimil juga kayaknya ada insentif CA-nya. Jadi mulai dari sekarang promonya kalau bisa diapalin apa ditahu lah ya. Nanti kalau misalnya kita udah dikasih oke, PS juga dapat promo. PS juga harus nawarin ini. Kita nggak kaget. Kita udah siap, kita punya promo loh. Mungkin kalau untuk yang BS kita saranin cuma yang strata diskon doang yang kalian bisa ambil yang ini. Tapi kalau untuk promo-promo misalnya ada tambahan kayak gini nih ya, Rosta gabung apa ya, NPL. Kalau NPL itu biasanya satu dus 8 saja. Ditolong ditawarin. Kalian untuk yang BS, tolong yang strata diskon gitu, cukup kan ya? Cukup, itu kalian nggak tawarin nggak apa-apa, kalian cukup tawarin ya, karena kita tahu lah kalian masa mau rugi ya kan. Oke, jadi untuk nawarin SKU ada ini kader SKU ada 3 ya. Pertama kita tahu dulu produknya, kemudian kita punya katalognya, kemudian nanti kalau ada promo ya tolong ditawarin. Tolong nih untuk yang UCG itu masih berlaku gitu, tolong untuk yang lumayan. Emang boleh ya beli 51 renceng ya? Nggak boleh. Jual dari kasih yang sebut saja nanti dari situ. Udah main lagi. Udah berarti tawarin aja. Potongannya 18.000 bisa langsung di 18.000 UCG 4 sama drink 5 langsung dia ngomong. Karena kan nanti kalau dia ngambil karena cuma di satu bis kan. Potongannya ada 18.000 pasti mampu. Ya. Selatan. Oh. Kopi. Iya, terus drink 5 kopi. Ya, terus sekarang yang outlet. Nah, outlet ini kalau kita ibaratin kayak pohon ya. Jadi kalau pohon di kita kering, jangan sering buang apa enggak? Jangan. Di sama nih, kayak kita orang yang nanam nih, kita kan modal kita kan sebagai kalau petani punya sawah, ya kita punya outlet. Outletnya nggak potensi, mana mungkin dapat omset, ya. Outlet yang tidak potensi, tapi ada di JKS, sebenarnya adalah sampah ya. Fungsinya ya ganti. Katakan, Apa? ada toko yang dari kapal saya. Oh nanti dulu ini masih kita jelasin di mana di Picu, mana? Kayaknya Picu. Saya ini malah bantu. Kan sana deh sekarang tuh. Iya nanti mau ikut sama ini sekarang kita lihat. Mau mana tak? Aku paling doang. Ngomongnya Mas Malik juga, kanvas. Iya. Oke siap. Kalau mau, ikut aku. Bawa.
yang arah apa aja, yang ke arah Palembang aja bisa. Ada. Oke. Hari Kamis kan? Iya, Selasa besok. Selasa, yaudah besok ya. Oke, sip. Lanjut tuh, link tuh. Outlet yang tidak potensi tapi ada di 3S, gorengan sampah, bener nggak? Akhirnya kalian nyakitin. Nah, salah satu turun sekali pas waktu adalah kalian nyakitin toko yang nggak bener, bener nggak? Toko yang nggak bener kalian nyakitin berapa sekali? Satu kali kan, dua kali kan? Nah, kalau April mungkin lebih dari dua ya. Sekali dimasukin toko yang nggak ada, biar CA-nya masuk. Biar besar. iya. Ya, intinya ya cuma diganti ya. Tapi kalau kita mau ganti nggak bisa langsung bisa kan? Ya, harus ke kuliah. Jadi kita tolong kita benerin dulu proses kita, proses distribusi kita mungkin udah baik, udah bagus sih, udah bagus. Tapi kita perlu benerin lagi biar omsetnya juga bagus. Ingat proses distribusi kita kalau sekali kita bagus, omsetnya juga bagus. Toko kita real semua, omsetnya juga lebih bagus daripada toko yang nggak real. Makanya kenapa kita pas datang pertama kali di sini langsung nulis toko-toko kalian yang nggak ada. Nanyain juga tentang katalog kalian, karena itu dasar banget, basic banget. Kalau kita mau jualan kita harus tahu produk sama harus tahu toko. Jadi katalog kan yang kemarin kita tanyain di kemana ada toko, tolong dicariin. Kalau misalnya gini, misalnya nggak dapat, oke nanti ngomong sama kita, nanti kita datengin, terus nanti bisa kita eksekusi dulu pakai kanvas dulu. Kemarin sama Pak Haji, yaudah Pak Bahan kalau udah ada toko-toko yang belum di cover, boleh tuh dicatat nanti biar didatengin sama kanvas dulu. Nanti kalau udah ngambil bisa diserahin ke TO kalian. Ya, balik lagi. Omset kita lagi turun, jadi prosesnya harus lebih banyak. Menimbang Pak kan dulu Pak. Paling Karena negaranya juga masalah. Ya. Di sini toko ada toko kita semua nih nggak semua. ya, kan? Tidak semua ada. Gunung. Kan kemarin siapa bilang yang agar nggak kan pas gitu awalnya? Ade ya. Maksudnya mau diserahin, Iya, nanti kalau udah jalan. kalau udah jalan Jadi masuk sementara ini apa dikasih kebebasan yang lagi. Mau garap toko kita tuh Masalah mana? Jadi masalah gitu. betul. Isu ini pun kemarin kita nggak kasih tahu ke Pak Haji karena mungkin Pak Haji pun nggak ngomong sama Don, kamu nggak boleh lo masukin toko-toko yang udah di cover TO loh. Tapi kan kemarin aktualnya masih ada yang dimasukin ya. So lagi kalau JTN udah benar, kan insentifnya per salesman. Target kalian pun juga sesuai harus per salesman, pencapaian salesman berapa, yang dapat berapa, segitu. Itu loh, ini mungkin bisa di 2021 ini atau mungkin bisa lebih lagi tergantung kebijakan dari NS untuk ke kalian ke insentif kalian. Oke. Kayak ini cukup. Tolong diingat cari toko, terus sama nanti kalau toko ini kasih ke toko. Karena balik lagi ujungnya mindset kita harus sama nih. Kita orang distribusi, omset pikiran. Balik lagi kalau nggak ada omset, insentif juga kalian semua. Sama lagi satu lagi sebenarnya ke BS. Ke BS sebenarnya kalian bisa dapat uang lebih kan dari BS ya. Kalau nggak ada base, Kalau nggak ada BS lah, benar nggak? Itu udah duit kalian kan? iya. Kemarin kita ngomong sama si Adrian, 1 juta kan sebulan ya? Lumayan tuh bener nih kan. Hah? Kemarin nih kan? Iya kan tuh Pak. Tergantung Kalau yang banyak pesan habis motong. Iya, kartunya saya juga Itu dia. Kalau banyak BS itu kan pasti ada proses kita yang nggak benar masih yang belum benar. 4S 4P kita belum benar. Panjang Pak. Iya. Panjang pihak pel atau mana Pak? Apa? Pel atau mana? PHP. Pak, bilangin di rumah aja nih bagi contoh kalau jauh-jauh. Karena mah habis capek-capek loh.
Kamu lima. Laku aku. Nganggur ya. Laku apa ya? Jadi jadi kalau emang toko nggak bisa dipajang, kita masukin toko yang bisa dipajang gitu. Sama pastiin stok yang ada di gudang mereka. Kalau mau ada BS, tolong diambilin aja. Terus dipajangin, minta tolong sama penjaga tokonya. Karena apa? Toko gampang-gampangin BS karena kita masih fasilitasi itu. Toko pun nggak peduli barang mau BS atau enggak, oh itu bisa ditukerin kok. Betul nggak? Kalau toko tahu, oh ini nggak bisa ditukerin, dia pasti ngajar, dia pasti dikasih ke stoknya dikontrol. Tapi mindset toko, ngapain kita dapat panjang? Sales datang sini, BS-in selesai, dapat duit lagi. Yang rugi siapa? Kalian. Kalau kita bilang toko nggak bisa BS, pasti omsetnya dikit. Makanya itu kan dilema kita kan. Kita mau di toko ya, toko itu benar-benar kalau bisa milik kita gitu loh. Kita rawat benar-benar. Oh ini kalau ada BS, kita juga duitnya yang kurang yang diambil. Salah satunya cara gimana? Cek stoknya, panjangin. Toko di sini kan kayaknya baik-baik lah, nggak kayak toko di sana. Ada toko yang nggak bisa, ya oke nggak bisa apa-apa. Tolong difokusin toko yang banyak BS-nya, mungkin kayak Mira. Tolong nggak? Berapa lama sih nunggu di Mira 3 jam, 2 jam? Bisa lihat stop, kamu ngobrol sama pegawainya bisa panjangin istilah loh panjangin. Daripada kita nyampe di Mira nungguin main HP berapa lama, pajangan kita nggak ada. Berapa kelihatan tapi belum ke atas. Ih, mau Naik. emang nggak cek stop ke atas? Pak, itunya kan Sama pegawainya. karyawannya yang naik, kita yang bisa dibawa. Yang minta endingnya yang mau dekat gitu ya. Kalau dipajangin, kalau nggak turunin dong, kita pajangin. Kan tokonya baik gitu. Nggak banyak kan toko yang paling ngeluarin BS banyak. Mungkin cuma berapa persenas, mungkin 10 toko paling maksimal ya. Iya. Nah, 10. ya? Toko yang 10. Kok bisnis betul. Bagus. Nah, 10 toko itu kan yang nggak banyak yang kita doang kan. Jadi harusnya bisa lah ya. Di perjalur itu ada Pak yang boros semua. Nah, Bojong. Kayak pada bojong, kayak kiong, picung mungkin. Baliung sama. Nah, kayak saca sama mana?